Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai memasuki tema yang ketiga, yakni tentang makanan sehat. Kita masuk pada subtema yang pertama, yakni bagaimana tubuh mengelola makanan. Kita mulai. Yang pertama kita berbicara tentang iklan, ya. Iklan sering kita lihat, mungkin ada di televisi, gitu ya. Ada di koran, kemudian ada di spanduk, ya, di baliho-baliho yang ada di pinggir jalan. Maka ini ada contoh dari iklan, misalnya ini adalah sebuah contoh iklan layanan masyarakat yang di sini menyampaikan bahwa jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Ada tulisannya, kemudian ada gambar ilustrasinya supaya menarik. Maka apakah iklan itu? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seorang atau perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat. Kemudian iklan disajikan secara menarik dengan kata-kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan tersebut. Maka kata kunci ini, misalnya iklannya adalah tentang kesehatan, maka otomatis ada tentang kata-kata tentang kesehatan. Kemudian gambarnya apa? Kesehatan. Oh, ini tentang makanan. Ya udah, berarti gambarnya diisi makanan. Bisa juga dengan kata-kata yang lain dan gambar-gambar yang lain yang sesuai dengan tujuan iklan tersebut. Maka tujuan iklan di samping agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi menciptakan kesehatan pencernaan. Maka yang harus diperhatikan ketika kita membuat iklan yang efektif, gitu ya. Yang pertama adalah headline atau judul iklan. Judul sebuah iklan harus cepat dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua adalah subjudul, merupakan gambaran dari garis besar produk, ya. Ini berupa penjelasan. Kemudian isi iklan biasanya ditulis dengan huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Kemudian yang berikutnya adalah visual yang menarik, ya, bisa menggunakan gambar atau foto tertentu yang sesuai dengan tujuan iklan. Dan yang berikutnya adalah keterangan nama dan alamat yang dihubungi, yang bisa membantu pembaca untuk mengenali iklan tersebut. Nah, ini maksudnya adalah penyelenggaranya siapa iklannya. Oh, misalnya dari dinas A, gitu ya, dari kementerian atau dari mana. Yang berikutnya, yang tak kalah penting dari unsur-unsur yang ada di dalam iklan tersebut, maka bahasa yang pada iklan haruslah bahasa yang menarik, ya. Dalam bahasa kerennya adalah persuasif. Nah, bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut. Maka ciri-cirinya apa yang kalimat persuasif itu, ya? Yang pertama, bersifat mengajak. Kemudian yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan. Contohnya adalah kata ayo, gitu ya. Contohnya yang lain adalah kata mari, marilah, gitu ya. Kemudian yang ditulis secara menarik. Yang terakhir, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Kemudian memasuki bab berikutnya, kita mempelajari tentang pencernaan, khususnya adalah pencernaan hewan dan fungsinya. Ya, kita mulai. Yang pertama misalnya ada hewan apa ini, ya? Ini adalah hewan serangga. Maka di dalam hewan serangga ada proses pencernaan, proses makanan masuk lewat mulut, kemudian masuk ke dalam eksofagus, jalan ke tembolok, kemudian masuk ke empedal, kemudian masuk ke lambung, ya, lambung, dan yang kemudian masuk ke usus dan terakhir di anus, gitu ya. Ini adalah urutannya: mulut, tembolok, empedal, lambung, usus dan anus. Ini umumnya pencernaan yang ada pada serangga. Kemudian kita masuk ke pencernaan yang kedua, yakni pencernaan pada hewan ruminasia, ya. Hewan ruminansia. Nah, makanan masuk, gitu ya, masuk esophagus, retikulum.
Ada omasum, abomasum, rumen, usus halus. Yang perlu diingat bahwa di sini kalau pada hewan ruminansia, contohnya sapi, kambing gitu ya, kemudian kuda, kemudian ada kerbau. Nah, dia melakukan pencernaan pengunyahan itu sebanyak 2 kali. Ini makanan pertama dikunyah lewat mulut, jalan terus nanti sampai retikulum, dia akan kembali lagi diputar, dikeluarkan lagi ya. Ini masuk retikulum, omasum, berputar, balik lagi, nanti dikunyah lagi, kemudian balik lagi. Ingat, yang perlu diingat itu bahwa melakukan pengunyahan itu tidak hanya sekali, ya. Kalau pada sapi, pada kambing, kuda, gitu ya, dia melakukan pengunyahan itu sampai 2 kali. Kemudian ini pada contoh hewan-hewan yang lain ada ikan, ada katak dan reptil, kemudian ada burung dan mamalia. Ini bisa kita lihat ya. Secara urutan dari proses pencernaan adalah seperti ini. Kita masuk kepada manusia ya. Kalau pada manusia ini kita mulai dari mulut ya. Kemudian makan lewat mulut masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan diteruskan sampai ke lambung. Dari lambung masuk ke usus halus ya, usus halus, kemudian masuk ke usus besar dan kemudian masuk ke anus, keluar lewat anus. Nah, ini penjelasannya. Mulut adalah tempat makanan dihancurkan ya. Pencernaan yang ada di mulut itu ada 2 macam, yakni pencernaan secara kimiawi menggunakan zat kimia berupa enzim pitialin, dan yang kedua adalah pencernaan secara mekanik menggunakan gigi ya. Kemudian masuk ke kerongkongan. Kerongkongan hanyalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Maka di kerongkongan ini ada sebuah gerak yang namanya gerak peristaltik. Kemudian makanan didorong dari kerongkongan masuk ke lambung. Di lambung ini terdapat beberapa enzim. Salah satunya adalah asam klorida atau HCl atau asam lambung yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Kemudian ada beberapa enzim yang lain, misalnya ada pepsin gitu ya. Kemudian ada beberapa enzim yang lain yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus adalah fungsi utamanya adalah tempat penyerapan makanan. Maka di sini ada enzim yang bekerja, yakni enzim amilase, yakni dia mengubah dari glukosa menjadi dari karbohidrat menjadi glukosa, gitu ya, yang lebih kecil. Kemudian ada lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian ada tripsin. Tripsin itu mengubah protein dan pepton menjadi asam amino. Kemudian yang berikutnya, setelah makanan ini diserap, sari-sarinya diedarkan ke seluruh tubuh lewat dinding-dinding yang ada di pembuluh-pembuluh yang ada di dinding usus halus, maka sisa-sisanya adalah dibuang ke usus besar ya. Di sini ada 3 bagian, ada usus penyerapan, kemudian ada tempat pembusukan itu ya. Ada proses reabsorpsi, dia menyerap kembali sisa-sisa yang bisa digunakan. Kemudian ada proses penetapan kadar air yang pada kotoran yang akan dibuang gitu ya. Maka setelahnya kotoran akan dibuang lewat anus gitu ya. Kita lanjut. Nah, kita ingat kembali tentang tangga nada mayor dan minor. Ingat bahwa tangga nada mayor sifatnya adalah senang ya, gembira. Lagunya bersemangat. Sedangkan tangga nada minor dia lebih bersifat melo, lebih bersifat sedih atau kurang semangat. Maka contoh lagunya ada nada mayor itu, tangga nada mayor contohnya adalah lagu Maju Tak Gentar yang dinyanyikan dengan bersemangat dan riang gembira. Maka anak-anak bisa mencoba di rumah ya, bisa sambil membaca teks ini. Kemudian masuk ke tangga nada minor, contohnya adalah ada lagu syukur gitu ya. Bisa anak-anak coba di rumah ya.
Kalau nanti bingung bisa minta tolong bantuan kepada orang-orang di sekitar. Kita lanjutkan, adalah interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Anak-anak ke sekolah, gitu ya, berangkat sendirian, kemudian bertemu temannya, kemudian bertemu dengan bapak ibu lah. Ini adalah satu bentuk interaksi sosial, gitu ya. Maka ini pada gambar kita lihat ada kapal berlayar, otomatis para nelayan dia berinteraksi dengan orang yang ada lingkungannya saat melaut, maka terjadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi yang terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan tersebut dikenal dengan istilah interaksi dengan lingkungan hidup. Ya. Setiap orang yang hidup itu pasti akan berinteraksi dengan lingkungannya. Mungkin di rumah, mungkin di sekolah, mungkin di masyarakat, mungkin di dalam pekerjaannya dimanapun, bisa di pabrik, bisa di sawah, bisa di laut gitu ya, kemudian bisa di gunung dan seterusnya. Kemudian keragaman lingkungan sekitar. Nah, karena manusia itu makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, maka mereka saling berhubungan, mereka saling berinteraksi, maka timbul hubungan timbal balik. Maka salah satu contoh interaksi sosial yang sering kita lakukan adalah adanya kerja bakti. Ketika kerja bakti di lingkungan rumah misalnya, berarti kita berhubungan dengan bapak ibu kita, dengan saudara kita, dengan paman kita, dengan kakek kita, nenek kita. Ketika kita di sekolah melakukan kerja bakti pun juga sama gitu ya. Kita akan berhubungan dengan teman-teman, dengan guru gitu ya. Nah, ini adalah kerja bakti sekali lagi merupakan salah satu contoh bentuk interaksi sosial. Maka nanti ada yang lain misalnya menjenguk teman yang sakit, itu interaksi sosial. Kemudian bermain bersama teman, itu bentuk interaksi sosial. Maka demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.